Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat, kali ini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat Putri Tadampali, cerita rakyat Sulawesi Selatan. Kalau bicara tentang cerita rakyat Sulawesi Selatan, cukup ada banyak cerita rakyat yang bisa kita pelajari dan mengandung pesan moral yang baik. Salah satu cerita rakyat dari Sulawesi Selatan dengan pesan moral yang baik adalah cerita rakyat Putri Tadampali. Lantas, seperti apa kisah Putri Tadampali ini? Di sini kita akan menceritakan untuk Anda beserta nilai moral yang terkandung di dalamnya. Simak terus yuk. Pada zaman dahulu di Sulawesi berdiri kerajaan Luwu yang dipimpin oleh seorang raja yang jujur dan berani. Raja tersebut bernama Labu Satana Datu Marongge. Beliau akrab dipanggil dengan Raja atau Datu Luwu. Sang raja bernama Datu Luwu ini memiliki seorang anak perempuan yang cantik jelita yang bernama Putri Tadampali. Kecantikannya sangat tersohor, perilakunya juga sangat anggun dan berwibawa. Kecantikan dan perilakunya tersebut pun akhirnya sampai terdengar di kerajaan Bone. Raja Bone yang mendengar kabar bahwa ada seorang anak raja yang cantik rupa perilaku yang baik tersebut untuk melamar sang putri dengan anaknya. Hal tersebut nyatanya membuat Datu Wulu merasa sangat bimbang, sebab masa itu tidak dibenarkan menikah dengan pemuda dari negeri atau kerajaan lain. Namun jika lamaran tersebut ditolak, Datu Wulu merasa sangat khawatir dan terjadi perang antara rakyat dan kerajaan yang menyebabkan rakyat menjadi menderita. Akhirnya untuk menghindari adanya konflik, Datu Wulu pun menerima pinangan untuk anaknya dari sang putra mahkota dari kerajaan Bone. Hanya saja sebelum pernikahan tersebut digelar, ada sebuah tragedi yang menimpa sang putri. Sekujur tubuh sang putri mengeluarkan cairan kental yang menjijikkan, dan akhirnya Putri Tadampali pun diungsikan ke sebuah pulau yang bernama Pulau Wajo. Sebelum kedua kerajaan ini bertemu untuk membahas masalah lamaran, Datu Wulu memberikan anaknya sebuah keris sebagai tanda bahwa ia tidak akan pernah melupakan anaknya, apapun yang terjadi di kemudian hari. Di pulau terpencil tersebut yang terjadi tempat baru bagi sang putri. Ia duduk di tepian danau. Ketika sedang asik duduk, dia tiba-tiba mendengar ada seekor kerbau berwarna putih yang menghampirinya. Tiba-tiba sang kerbau menjilati kaki sang putri. Setelah itu cairan berbau busuk dari tubuhnya pun hilang dan kulitnya kembali mulus. Akhirnya sejak saat itu Putri Tadampali menganggap kerbau tersebut merupakan mukjizat baginya dan merupakan sahabatnya
bagi sang putri, sehingga Putri Tadampali memerintahkan untuk tidak pernah menyembelih kerbau tersebut. Meski kondisinya sudah sembuh, namun saat itu juga sang putri masih belum kembali ke kerajaan. Di suatu malam ketika tidur, Putri Tadampali bermimpi bertemu dengan seorang pria tampan. "Siapa namamu dan mengapa kamu ada di pulau ini?" tanya sang pria tampan tersebut. Kemudian putri menceritakan semuanya dan bertanya kepada pemuda tersebut, "Siapakah engkau dan dari manakah asalmu?" Sang pemuda tadi tidak menjawab dan malah balik bertanya, "Maukah engkau menjadi istriku?" Belum terjawab, sang putri terbangun dari tidurnya. Di sisi lain, putra sang mahkota kerajaan Bone sedang asik berburu di hutan dan akhirnya terpisah dari rombongannya. Sang putra mahkota pun tersesat karena sudah merasa kondisinya semakin malam dan belum juga menemukan rombongannya. Ia pun memutuskan berteduh di sebuah rumah di hutan tersebut. Ternyata rumah itu merupakan rumah yang dihuni oleh seorang putri Tadampali. Namun sang putra mahkota saat itu belum tahu bahwa sang putri merupakan gadis yang dijodohkan dengannya. Di sisi lain, ketika melihat sang pemuda tersebut, Putri Tadampali merasa pernah bertemu dengannya. Putri Tadampali pun ingat bahwa pemuda tersebut merupakan seseorang yang hadir dalam mimpinya semalam. Akhirnya mereka pun akrab sejak saat itu. Suatu hari Putri Tadampali pulang ke kerajaannya karena merasa sudah sembuh. Begitu pula dengan putra mahkota. Sang putra mahkota pun mengungkap kepadanya ayahnya bahwa ia di hutan telah jatuh hati dengan seorang putri dan ingin meminangnya. Karena merasa anaknya serius mencintai seorang putri tersebut, sang ayah pun melamar sang putri dengan betapa terkejutnya karena ternyata sang putri yang dicintai anaknya adalah seorang putri yang jauh hari hendak dijodohkan dengan putra mahkota. Mereka berdua pun menikah dan hidup bahagia. Pesan-pesan moral cerita rakyat Putri Tadampali adalah yang bisa dipelajari dari cerita Putri Tadampali adalah setiap orang akan diberi ujian oleh Tuhan dan harus bertahan serta bersabar menghadapi segala ujian yang ada. Perihal jodoh, tak akan ada cara Tuhan yang bahkan tak akan pernah disangka-sangka untuk mempertemukan seseorang jodohnya, karena sejatinya jodoh tidak akan tertukar. Demikian cerita Putri Tadampali. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.